Saya memiliki seorang teman yang bernama Yanto. Yanto ini adalah seorang supir di salah satu perusahaan di daerah sini. Yanto tugasnya mengirimkan barang dari kantornya ke perusahaan-perusahaan lain. Suatu hari Yanto ini jatuh sakit karena lambungnya yang kronis saat itu. Sehingga menyebabkan dia tidak bisa lagi menyupir atau menyetir dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, Yanto memutuskan untuk resign dari kantor tempat dia bekerja, walaupun nggak tahu nanti penghasilannya itu dari mana saat dia sudah resign. Setelah resign, Yanto kembali ke kampung halamannya di Jawa. Saat di sana, dia melihat sebuah video dari Mas Fazrul Islam yang mengajarkan bagaimana cara menghasilkan uang dari jualan foto di microstore. Yanto tertarik dan lalu memutuskan untuk menjual motornya dan membeli sebuah kamera. Perlu diingat, Yanto ini juga pernah belajar fotografi beberapa saat ya dengan saya saat itu dan pernah ikut juga motor trading dengan saya. Lalu apa yang terjadi? Setelah 1 bulan, Yanto memutuskan untuk menjual kameranya. Ya karena tidak menghasilkan. Yang diajarkan bagaimana menghasilkan uang dengan cara jualan foto di Metrostok itu ya bukanlah suatu hal yang mudah dan tidak bisa dijadikan penghasilan utama kalau menurut saya. Banyak fotografer itu menjadikan jualan foto di microstock adalah sesuatu yang merupakan sampingan, bukan hal utama karena mereka adalah seorang fotografer ya jualannya adalah jualan jasa fotografi ke klien yang membutuhkan jasa mereka. Sedangkan untuk jualan di microstock itu hanya sampingan. Dan di sini kita akan bahas 5 alasan kenapa kalian gagal jualan foto di microstock. Yang pertama adalah niche yang terlalu luas. Sering banget saya dengar jualan foto batu aja bisa menghasilkan kok. Jualan foto daun aja bisa menghasilkan kok. Iya, tapi berapa? Dan terus berapa lama sampai terjualnya? Karena bayangkan berapa juta orang di dunia ini melakukan hal yang sama. Memotret sebuah objek random yang ada di sekitar mereka gitu. Kecuali kalau kalian memotret foto daun sakura terus kalian upload. Nah itu adalah hal yang spesifik. Kenapa? Karena cuma dari Jepang. Nggak mungkin kan orang-orang yang ada di Eropa memiliki pohon sakura gitu. Atau di Indonesia juga kan nggak mungkin. Nah itu. Jadi bedakan antara niche yang spesifik dengan niche yang luas. Ya orang ya tidak akan memilih foto kalian. Karena begitu banyak pilihannya. Terlalu banyak. Dan juga coba bayangkan. Kalian bangun tidur terus ada nggak di pikiran kalian. Hari ini saya mau beli foto batu warna putih. Kan ada di pemikiran seperti itu. Semua orang membeli foto di Microsoft itu memiliki sebuah tujuan. Apakah itu seorang desainer grafis yang beli, apakah itu sebuah perusahaan media gitu mau mencari foto untuk di website mereka, atau mungkin sebuah web developer. Jadi setiap orang yang membeli foto di Microsoft itu nggak akan iseng. Mereka tuh pasti memiliki tujuan yang khusus sehingga mereka akan mencari foto yang mereka butuhkan gitu. Dan disitulah kalian harus berpikir bagaimana ya caranya saya bisa mencari niche yang memang bagus gitu, yang memang sedikit orangnya, yang memang blue ocean. Itulah kenapa pemilihan niche ini sangat penting. Selanjutnya adalah pahami target kalian. Banyak orang yang nggak paham target market itu apa. Mereka hanya motret, upload dan berharap ada yang beli. Nggak bisa seperti itu. Kalian harus berpikir siapa yang akan membeli foto saya. Apakah dari perusahaan web developer, apakah dari fotografer yang lain, atau mungkin dari desainer grafis, atau seorang pebisnis yang butuh untuk kampanye mereka di media sosial misalkan. Pahami mau siapa nanti yang beli, karena kan menghasilkan uang dari jualan foto itu ya ada orang yang mau beli dan kalian dapat royalti dari penghasilan itu kan. Contohnya ada seorang yang ingin membuka barbershop. Apa yang dibutuhkan oleh dia? Foto-foto apa yang dibutuhkan untuk kampanye sosial medianya, untuk promosinya, untuk di websitenya dan lain sebagainya. Pasti yang pertama di pikiran kalian adalah ya alat cukur kan. Itu bisa kalian dapatkan. Kalian bisa datang ke barbershop di daerah kalian. Terus kalian izin untuk motret di situ alat mereka dan lain sebagainya. Nanti mereka bisa dapat fotonya dan juga fotonya bisa kalian jual. Itu akan membuat foto kalian lebih cepat dan juga lebih spesifik. Dan itulah yang harus kalian lakukan saat kalian memahami target market kalian. Nomor 3 adalah kalian tidak melakukan apa-apa setelah posting. Jadi kalian hanya berharap ada orang yang membeli saat kalian sudah posting dan berharap hal itu terjadi itu sangat kecil kemungkinannya. Sama seperti kalian menjual sebuah produk di Tokopedia misalkan atau di Shopee atau di Lazada. Terus kalian tidak mempromosikan barang itu. Siapa yang mau beli kan? Ya sama kalau kalian juga punya jasa fotografi, kalau kalian tidak promosi, nggak marketing ya siapa yang mau beli. Nah itu yang banyak kegagalan itu terjadi saat menjual foto di Shutterstock atau di Shop lain. Ya tidak melakukan promosi apa-apa
apa gitu, hanya posting dan selesai berharap ada yang beli, terus posting lagi sehingga setelah beberapa hari atau beberapa minggu tidak ada yang beli ya kalian jadi down gitu, jadi malas gitu ngerjainnya karena ya memang tidak ada penghasilannya. Nah, apa yang harus kalian lakukan untuk mencegah hal ini adalah ya kalian harus mempromosikannya. Misalkan kalian mencari di Instagram barbershop di Amerika misalkan ya, tapi kalian harus bisa bahasa Inggris ya. Kalian tawari, "Hey, saya dari vendor foto ini bahwa ini menawarkan apabila kalian butuh foto-foto terkait dengan hal-hal barbershop atau yang ini bisa saya lakukan untuk membuat fotonya, silakan hubungi saya dan ini link untuk galeri foto yang saya jual." Nah, itu bisa kayak gitu. Yang keempat adalah tidak konsisten. Sering banget orang-orang yang berusaha pertama kali menjual di microstock ini tidak konsisten. Mereka semangat di awal, tapi saat belum ada hasil mereka lalu memutuskan untuk berhenti. Atau ada yang beli, tapi hasilnya tidak sesuai. Yang namanya jualan foto di microstock ini, kalau kalian ingin menjadikan fokus yang utama, ya kalian harus konsisten. Kalian harus siap bahwa foto kalian tidak akan langsung laku. Kalaupun laku juga mungkin hasilnya tidak sebanding dengan usaha yang kalian lakukan. Tapi ya itu yang namanya jualan foto di microstock ini. Memang tidak semudah yang dibayangkan gitu. Kalau ada yang bilang mudah dan lain sebagainya, ya mereka tidak sharing saat mereka gagal, berapa lama yang dibutuhkan sampai mereka itu ada penjualan pertama. Semua orang akan menceritakan kisah sukses, tidak akan menceritakan sisa gagal. Kalau kalian memang menginginkan keuntungan yang cepat, ya jualan foto di Microsoft ini bukan hal yang cocok karena ini uangnya nggak seberapa gitu kalau kata saya ya. Kalau kalian bisa jualnya 1 atau 2 foto per minggu bagaimana gitu, mau makan dari mana gitu kan kalau hanya mengandalkan seperti ini. Kalau kalian mau mencoba jualan foto di Microstock ya silakan, tapi pastikan kalian itu konsisten. Karena apa? Karena hasilnya itu pasti di akhir gitu. Kalian ibaratnya menanam sebuah pohon yang dari kecil dan gak bisa berbuah langsung kan, harus menunggu sampai pohon itu tumbuh. Kalian harus sampai benar-benar punya foto yang banyak yang dijual, dan walaupun sudah banyak ya dari 1.000 foto itu paling yang laku tuh 1 sampai 10 gitu ya, dan itu nggak mudah gitu. Yang kelima adalah kalian terlalu menaruh ekspektasi yang sangat tinggi dari jualan foto di microstock. Ya sekarang sudah zamannya berubah ya, sudah zamannya AI dan juga banyak orang yang ikut terjun di bisnis ini. Karena sekarang handphone kan sudah bagus-bagus kameranya. Setiap orang ke supermarket, motoin jeruk, motoin apel, motoin wortel, terus mereka upload di Shutterstock, mereka jualan tanpa harus membeli kamera yang mahal seperti kita-kita ini. Jadi sudah terlalu red ocean kalau menurut saya untuk jualan konten microstock ini. Sehingga kalian ya kalau ingin terjun silahkan, tapi jangan terlalu banyak berharap, kalau enggak nanti ya kalian bisa kecewa dan sakit hati ujung-ujungnya. Oke, jadi kesimpulannya adalah di sini saya tidak menakut-nakuti kalian yang mau terjun di bidang microstock juga ya. Banyak kok kisah sukses seperti Mas Fajrul Islam itu yang memang bisa menghasilkan banyak uang dari jualan foto di microstock. Tapi perlu diingat teman-teman, banyak juga yang gagal, banyak juga orang-orang yang tidak berhasil. Ya mungkin karena banyak faktor ya. Sehingga apa yang bisa kalian lakukan? Yang pertama adalah ya jangan pernah menjadikan ini sebagai sumber utama kalian. Kalian punya kamera, lebih baik kalian mengejar jasa fotografi. Kalian moto wedding, moto prewedding, atau mungkin moto wisuda, itu yang sudah jelas menghasilkan kaliannya. Jadi kejarlah itu dulu, dan nanti saat kalian sedang melakukan project yang lain, kalian mengambil foto-foto yang bisa kalian jual di Microsoft itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kalian terlalu menggampangkan bagaimana cara menghasilkan uang dari Microsoft ini. Mudah-mudahan selain dari jasa fotografi yang kalian lakukan, penjualan foto dari Microsoft ini juga bisa membantu menambah penghasilan kalian. Dan saya Sobat Marivin, like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.